Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Rasulullah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melesatnya ibadah, melesatnya nilai ketakwaan para salafus saleh itu ternyata tidak saja punya kelebihan di dalam kerja zahir ibadahnya, tetapi mereka memperhatikan batin ibadah tersebut. Jadi pantas saja performanya itu hebat, awet dan berkualitas. Maka orang yang tidak pernah memperhatikan urusan batinnya, wajar yang zahirnya juga kurang berkualitas. Sebagaimana di dunia otomotif, umpamanya motor, orang yang selalu merawat mesin, dia akan merasakan mesinnya itu bertenaga dan hampir seperti semula kekuatan yang baru. Dari mulai menggunakan bensin standar subsidi, umpamanya Pertalite, dengan Pertamax, tentunya kualitas mesin beda. Kalau kata ahli mekanik yang gunakan Pertalite, itu mesinnya jadi kotor, pengapiannya bisa terganggu. Tapi itulah kelas kita. Tapi bagi yang ingin merawat mesin, performanya senantiasa bagus dan bertenaga, nggak apa-apa. Mahal sedikit, perjuangan sedikit, tetapi tenaganya, kualitasnya bisa dibanggakan. Emang lebih capek nyiapin duitnya. Ini hanya sebagai contoh. Mana ada zahir, ada batin. Maka dikatakan dalam doa, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah batinku ini lebih baik daripada zahir. Dan jadikan zahirku khaira juga baik. Jadi batin harusnya lebih baik daripada zahir yang baik. Maka kalau ingin performa kita punya ibadah berkualitas, melejit, melesat, menaiki derajat-derajat ketinggian yang Allah persediakan, maka harus memperhatikan urusan-urusan batin. Tidak saja berkutat di ibadah zahir, tetapi sangat-sangat memperhatikan dan memperhitungkan ibadah batin. Maka orang-orang yang memperhatikan performa tentu akan memperhatikan batin. Sebagaimana para salafus saleh itu. Yang dicontohkan diambil dari kalam Sahal bin Abdullah As-Tustari. Kata beliau, rahmatullah alaihi rahmatal abrar, usulu mazhabina salah satu. Pondasi mazhab kami, cara kami beribadah itu 3. Pertama, al-iqtida'u bin nabiy sallallahu alaihi wasallam fil akhlaqi wal af'al. Mizannya, timbangannya, tokoh modelnya yang dijadikan panutan itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak dan perbuatan. Pantas saja performa ibadah mereka tuh nggak turun-turun. Karena Nabi apabila dijadikan contoh nggak kurang-kurang, ada lagi yang hebat. Kalau kita ini kadang-kadang keadaan kita tuh mencontoh teman kita yang sama-sama tahu kualitasnya kita sama teman kita 11-12 namanya. Teman dia malas ibadah, ikut juga malas ibadah. Apalagi temannya ada yang lebih terpuruk ibadahnya. Jadi nilai-nilai apa yang harus dia kejar itu melemah. Maka wajar orang dulu ibadahnya terus terjaga dan tetap istiqomah, karena yang jadikan muqtada ikutannya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mengidolakan contoh Rasulullah, maka insya Allah bagus ibadahnya. Yang kedua, enggak cuma zahiriyah saja,
Mereka memperhatikan apa? Wal akulu minal halal, makannya dari yang halal-halal. Ini penting sekali. Kullu lahmin nabata minal haram asad jawarihuhu sya'a am aba. Siapa orang ada masuk perkara yang haram dalam tubuhnya, makanan minuman, maka akan bermaksiat tubuhnya itu, setuju atau tidak setuju, sengaja atau tidak sengaja, tahu atau tidak sadar. Jadi repot diajaknya tuh. Sadar dia, bertaat dia, maka ibadahnya kalau ada yang dikonsumsi haram, ghairu maqbul, sarfan wala ajran, enggak diterima ya, yang wajibnya apalagi sunnahnya. Nasib ya orang yang tidak memperhatikan makanan halal. Dan makanan halal terkait dengan pekerjaan. Enggak boleh tipu-tipu, apalagi riba, apalagi pinjol ya. Allah. Kemudian apalagi nih? Nah, ini yang betul-betul menjadi performa terpenting dalam ibadah. Apa itu? Wa ikhlasun niyati fi jami'il a'mal. Mengikhlaskan niat di seluruh kegiatan amal. Amal sosial, ibadah sosial, bermuamalah, berinteraksi dengan sesama manusia, beribadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya fokusnya adalah lillahi taala. Enggak ada tujuan yang lain. Kalaulah tiga ini yang menjadi mesin batinnya, maka performa ibadah zahirnya akan istiqomah, enggak bakal terganggu dari kerusakan-kerusakan di tengah jalannya, dan dia bisa menapaki jalan-jalan salaf, berada di posisi-posisi mulia, mendapatkan karamah-karamah kemuliaan sebagaimana yang telah dirasakan, didapatkan para salafus saleh. Allahumma ja'alna minhum. Naqalahu al-Qadhi Iyad fi Syifa. Begitu kata Imam Qadhi Iyad dalam kitab beliau Asy-Syifa. Wa qala al-Haris ibnu Asad al-Muhasibi rahimahullahu taala menambahkan kemantapan akan pelajaran ini. Imam Haris ibnu Asad al-Muhasibi menyatakan, man zayyana batinahu bil muraqabati wal ikhlas zayyana Allahu zahirahu bil mujahadati wattiba'i sunnah. Ini lagi nih tips agar kita bisa mujahadahnya istiqomah, ittiba' sunnahnya enggak kaleng-kaleng. Apa itu? Man zayyana batinahu, siapapun orangnya mau menghiasi, memikirkan urusan batinnya. Jadi diperiksa tuh hati batinnya nih, kesadarannya. Dengan apa? Bil muraqabati wal ikhlas, dua hal. Pertama bil muraqabah. Apa itu muraqabah? Dua. Pertama apa? Wa'bud rabbaka ka'annaka tarahu, ibadahi Allah seolah kau langsung berhadapan dengan Allah, melihat. Fa in lam takun tarahu, bila kau tidak berada dalam makam musyahadah ini, itu makam para anbiya wassolaha ya, maka usahakan di title derajat yang kedua. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, yakinkan bahwa Allah senantiasa melihatmu, menilaimu. Seperti mana layaknya orang buta berhadapan di hadapan raja, dia masih bisa berakhlak, dia masih bisa menjaga diri daripada hal-hal yang tidak pantas. Meskipun dia tidak melihat rajanya, tapi pasti dia yakin raja melihatnya. Begitu pula nih kalau kita beribadah nggak bisa di level musyahadah, maka minimal di levelnya ihsannya al-muraqabah. Nah, di muraqabah ini kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal ikhlasi, berikhlas. Jadi ibadah itu kudu diperhatikan muraqabahnya
dan ikhlasnya. Siapa orang mampu mengaktifkan dua ini selalu, maka Allah akan beri hadiah. Zayyanallahu zahirahu, maka Allah akan hiasi zahirnya itu bil mujahadah. Punya kemampuan tangguh di dalam perjuangan. Saat yang lainnya lemah, dia semangat. Saat yang lainnya mati ide, dia punya ide cemerlang. Dia selalu menjadi promotor, menjadi pemotor, menjadi pelopor, bukan dor-dor, kendor, apalagi teledor, apalagi tidor, entor dulu, entar kali. Itu yang bikin jadi orang mondor itu karena teledor, karena dia tidak bermuraqabah dan berikhlas. Lihat dah ya. Jangan jauh-jauh diri kita aja. Ketika kita lupa dengan sifat Allah melihat senantiasa kepada kita, ketika kita lupa dengan ikhlas, kita jadi mau ngapa-ngapain itu lemes, malas. Seolah-olah kita dicipta untuk hal-hal yang tidak berguna gitu. Lupa kita kalau dicipta kita ini untuk hal-hal yang istimewa. Wattiba'is sunnah. Zayyanallahu zahirahu bil mujahadati wattiba'us sunnah. Maka Allah akan hiasi zahirnya dengan mujahadah dan senantiasa ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantas ya. Mereka di saat orang paceklik tetap semangat. Makanya dai-dai ulung yang alhamdulillah sampai sekarang kita rasakan ya kiprah mereka, kita merasakan ilmu Islam ini dengan sebab dai-dai terdahulu, para pembawa agama ini. Ke hutan, ke gunung, ke laut mereka menyampaikan itu. Kok bisa gitu ya, di tengah dinginnya suasana malam, panasnya terik bercapai ikut ya ke sawah, kadang dakwah bersama para petani. Nggak ada yang gaji itu. Tapi Islam tersebar. Karena mereka punya dua ini, muraqabah dan ikhlas. Orang kalau ibadah kagak ikhlas senantiasa paling gampang berhenti. Di masyarakat ngambek dikit berhenti. Nggak disebut namanya ketika sambutan, besok kagak datang lagi, diajak rapat. Ya. Rusak ibadah, gitu. Gampang berhentinya. Dan nggak hanya sampai di situ, tentunya di hadapan Allah juga nilainya juga rusak. Liqaulihi ta'ala, itu dari dasar apa? Kata Imam Haris Al-Muhasibi menyatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nih. Dan orang-orang yang bermujahadah di dalam urusan mencari ridha kami. Mujahadah dalam urusan cari ridha Allah itu apa? Berada di jalan Allah itu apa? Bil muraqabati wal ikhlas. Berusaha muraqabah, berusaha ikhlas. Nah, nanti hadiahnya apa? Lanahdiyannahum subulana adalah akan kami berikan kepadanya kemampuan berijtihad yang tangguh dan mampu ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa tafsiran ini. Ditambahkan lagi wa mimma yuhka fi sidqil ikhlas wa tasabbut fil iqdam 'ala al-umur hatta tasihha an-niyyatu ma yurwa an sayyidil imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Ada di antara hikayat-hikayat yang menjadi contoh teladan sekaligus memotivasi kita untuk berada di jalan ikhlas ini adalah yang diriwayatkan dari Sayyidina Imam Ali ibn Abi Thalib. Ceritanya bagaimana? Annahu lamma ahwa bisayfihi liyadriba bihi musyrikan. Bahwasanya satu saat ya, dalam pertempuran pertaruhan antara hidup dan mati, berkecamuknya perang, satu saat Sayyidina Ali mendapatkan kesempatan sekali tebasan lagi putus itu musyrik. Dalam medan tempur memang halal membunuh,
Kalau nggak dibunuh, kita dibunuh. Ya. Hina tamakkana minhu, tatkala sudah memungkinkan untuknya, udah kepepet itu musyrik. Fatafala zalikal musyriku fi wajhihi radhiyallahu an. Di saat, kalau dalam cerita itu tinggal sejari lagi. Wah, sejari lagi. Itu mata pedang Zulfaqar akan memutus leher musyrik. Ya. Tiba-tiba dia ngeludah kepada muka Sayyidina Ali. Diludahin. Karena si musyrik juga punya sifat kesatria. Ya. Kesatria itu mati harus dalam keadaan melawan. Nggak boleh mati dalam keadaan menyerah. Biarkan saya mati, tapi mati saya masih ngelawan, ngeludah. Itulah perlawanan saya. Gak pakai nyerah dia. Ketika diludahin begitu, mundur Sayyidina Ali. Kagak jadi. Farafa'a sayfahu anhu. Nggak jadi ditebas. Mundur. Terus ulang. Beliau mundur, ya. Kemudian apa? Hatta jaddada niyatahu. Beliau pasang niat lagi. Niatnya apa? Membunuh, berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi ketika diludahin, ya, beliau itu timbul emosi, manusia marah karena wajar dong. Kita diludahin artinya kita dianggap remeh. Harga diri kita dianggap rendah. Diludahin. Marah, nafsu beliau memuncak. Ini kalau model kita sekalian dicincang bisa. Waliyazubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Mutilasi itu orang. Tapi beliau sadar. Nih, saya nggak mau membunuh atas dasar emosi pribadi. Bukan karena Allah. Rugi dong. Ya. Yang harusnya tadi dapat pahala perjuangan mujahadah, jahid fi sabilillah, malah jadi membunuh karena nafsu. Bagi beliau kerugian besar. Khasyata ayyadribahu intiqaman li nafsih lima fa'ala fi wajhi. Beliau khawatir membunuhnya itu karena balas dendam terhadap dirinya yang diperlakukan seperti itu dengan ludah di wajahnya. Liyakuna darbuhu lil musyrik khalisan lillahi min ghairi syaibati hawan wa intiqamin lin nafsi. Ya. Agar supaya tebasan beliau terhadap orang musyrik, ya, semata-mata ikhlas karena Allah, tidak ada percampuran hawa nafsu di dalamnya, dan tidak ada balas dendam kesumat yang juga didorong oleh nafsu. Allah. Intaha, selesai ceritanya. Zakarahu Sayyiduna Idrus Ibnu Umar Al-Habsyi fi kalamih. Nah, bisa di dalam persekon, per detik menguasai nafsu, menguasai hawa. Kok bisa? Nah, itu karena selama ini beliau memang memperhatikan batinnya. Sehingga di saat-saat kesadaran itu sudah mulai terpacu untuk ditutupi oleh keinginan emosi hawa nafsu, Allah sadarkan lanahdiyannahum subulana. Diingatkan, nggak bisa membunuh dengan cara dikuasai hawa nafsu. Luar biasa. Ini pelajaran. Makanya kata Habib Umar bin Hafiz, ketika melihat ada dua kelompok orang berperang berpicu. Yang pertama di sana Allahu Akbar, takbir. Ya. Yang di sini yang menyerang juga Allahu Akbar, takbir. Atas nama agama, atas nama Allah yang Maha Besar. Di sana atas nama Allah yang Maha Besar. Kok berperang? Lau sadaqa, kata Habib. Kalau seandainya mereka jujur membesarkan Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan berani menyentuh, ya, melukai sesama muslim. Tapi karena hawa nafsu menguasai batinnya, maka kalimat-kalimat yang suci menjadi diperalat untuk seolah-olah membenarkan apa yang dia lakukan. Seolah-olah kalau sudah takbir Allahu Akbar sambil mukul orang, itu menjadi nilai jihad. Padahal dia sedang dikuasai oleh hawa nafsu. Lihat pelajaran kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengangkat pedangnya, padahal sebentar lagi itu ditebas. Karena beliau nggak mau tebasannya itu karena kemarahan
atas diri sendiri, bukan karena lillahi ta'ala. Allah bi taufik hatta nafik iqra'.